Saudara, sebuah bangunan minimarket roboh di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 3 orang meninggal dunia. Evakuasi terus dilakukan tim BPBD, TNI, dan Polri. Sempat ada 15 orang yang tertimbun sebelumnya. 3 orang meninggal dan 2 orang masih dalam pencarian. Bangunan ini roboh pada Senin sore saat beroperasi. Tidak hanya warga dan pekerja minimarket yang sempat tertimbun, namun kendaraan di sekitar minimarket juga tertimpa reruntuhan. Untuk saat ini, untuk korban yang tertimbun itu kurang lebih ada 3 orang yang masih sampai saat ini dilakukan pencarian dengan alat berat, dibantu tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian dari 3 yang terdampak reruntuhan dari bangunan itu sendiri. Pak Ahmadi, maaf, untuk memastikan lagi tadi Anda mengatakan 3 korban yang saat ini belum dievakuasi. Selasa dini hari, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur turut memantau evakuasi dan menemui keluarga korban minimarket roboh di Kabupaten Banjar. Tim SAR gabungan terus melakukan proses pencarian korban. Berdasarkan data Tagana, Kalimantan Selatan telah ditemukan 11 dari 14 korban. 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 9 orang ditemukan selamat. Hingga kini masih dilakukan pencarian 3 orang lagi, 2 diantaranya karyawan minimarket dan 1 pengunjung. Yang pertama kita berduka yang mendalam atas musibah ini, dan tentu saja kita akan berusaha keras untuk mencarinya. Kapolres, Dandim bersama seluruh unsur, sama masyarakat juga, relawan semua bergerak untuk melakukan percepatan pengangkatan puing-puing bangunan, dan tapi benar secara tekniknya. Jadi kita minta fokus untuk penggalian, apalagi kalau masih ada yang tersisa korban di dalam, dan jika masih ada itu harus segera percepatan pengangkatannya itu. Saudara, kita langsung pantau bagaimana proses evakuasi korban robohnya minimarket di Banjar, Kalimantan Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Aisyah Iria, di lokasi. Selamat pagi, Aisyah. Apakah proses evakuasi masih terus berlanjut pada pagi ini, dan bisa dikonfirmasi data terbaru terkait dengan berapa jumlah korban yang meninggal, korban yang masih belum ditemukan, dan korban luka-luka? Baik saudara, selamat pagi, dan saat ini saya sudah berada tepat di tempat kejadian perkara, begitu adanya runtuhnya sebuah minimarket berlantai 3 yang terjadi di sore kemarin, tepatnya di kurang lebih di pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk evakuasi sendiri sampai saat ini masih dilakukan oleh tim gabungan dan juga relawan untuk mengevakuasi para korban yang masih tertimbun oleh reruntuhan bangunan. Dan jika kita membandingkan dengan malam hari tadi, begitu memang para relawan kemudian juga dari tim gabungan begitu banyak begitu untuk bisa membantu evakuasi. Namun jika kita pantau di pagi hari ini, evakuasi masih terus berjalan, namun mungkin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan malam hari tadi. Update terbaru yang kami dapatkan sejauh ini ada 8 korban yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian ada 2 korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan juga masih ada, jika malam tadi kita dapatkan update, ada 3 orang yang masih tidak ditemukan begitu. Namun pagi hari ini di belakang saya, ambulan juga sudah melakukan evakuasi. 1 korban lagi ditemukan di pagi hari ini. Dan saudara, ternyata bukan hanya korban ini bukan hanya dari mereka karyawan dari minimarket ini, kemudian juga para pengunjung. Malam hari tadi juga kita dapatkan ternyata relawan yang terluka juga dibawa untuk dievakuasi ke rumah sakit. Ada 1 relawan yang juga ikut menjadi korban di sini begitu. Dan untuk rumah sakitnya sendiri, para korban ini dilarikan ke 3 rumah sakit sejauh ini. Rumah sakit terdekat yakni Rumah Sakit Islam Sultan Agung, kemudian juga Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, dan juga Ciputra Mitra Hospital.
Aisyah, tadi Anda sempat menyebutkan ada 8 korban yang telah dibawa ke sejumlah rumah sakit di sana, kemudian ada 2 meninggal dan 3 masih dalam pencarian, dan yang terbaru 1 korban telah ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kondisi korban yang terbaru yang ditemukan pada dini hari ini? Baik, untuk informasi ataupun temuan 1 korban lagi yang dievakuasi di pagi hari ini, kami belum bisa mendekat begitu bagaimana evakuasinya. Namun sampai sejauh ini, sejak kami datang dan juga kami melakukan pantauan, begitu masih dilakukan evakuasi sampai saat ini. Dan kami mendapatkan informasi bahwa temuannya adalah 1 orang korban lagi begitu. Aisyah, bisa digambarkan proses evakuasi pada pagi ini, petugas menggunakan alat apa saja agar bisa mempercepat penemuan korban? Baik, untuk evakuasi di pagi hari ini bisa kita lihat bahwa di sini ada dari tim gabungan, kemudian juga para relawan juga masih berjibaku untuk melakukan evakuasi korban dari runtuhnya minimarket berlantai 3 ini begitu. Dan bisa dilihat bahwa jika malam hari tadi menggunakan alat berat berjenis crane, itu adalah untuk melakukan pengangkatan atau pengangkutan bahan-bahan ataupun juga material yang berat-berat begitu. Namun di pagi hari ini untuk melakukan evakuasi kepada korban, ketika titik korban itu sudah ditemukan begitu, maka para tim gabungan kemudian juga relawan ini akan melakukan pencarian secara manual. Dan sejauh ini untuk alat berat sendiri sudah tidak digunakan, mereka hanya melakukan evakuasi secara manual. Ya, alat berat sudah tidak digunakan, lalu apa langkah selanjutnya dari dinas terkait dalam penanganan robohnya minimarket ini? Anda juga sempat menyebutkan tadi petugas termasuk juga sukarelawan sudah mulai berkurang begitu. Apa langkah selanjutnya yang terdekat yang akan dilakukan oleh dinas terkait, Aisyah? Baik, menurut informasi yang kami dapatkan, dinas terkait sejauh ini masih melakukan posko pengaduan, terutama mungkin bagi mereka yang merasa kehilangan keluarganya begitu, untuk melakukan pengaduan di posko terdekat ini. Kemudian juga para dinas juga masih melakukan upaya pencarian dari evakuasi. Jadi sejauh ini yang dilakukan adalah masih berfokus kepada evakuasi untuk para korban dari runtuhnya bangunan minimarket ini. Baik, hingga saat ini proses evakuasi masih berjalan dengan melibatkan tim gabungan. Ada 8 korban yang telah dibawa ke sejumlah rumah sakit, 2 diantaranya meninggal dunia, 3 masih dalam pencarian, dan yang terbaru ada 1 korban yang telah ditemukan oleh petugas dan dibawa ke rumah sakit. Terima kasih Aisyah Iria, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Banjar, Kalimantan Selatan.